Cek, satu, dua, tiga, cek, cek, cek. Tuh, dua, tiga, cek, cek. Menurut gue data pribadi itu adalah sekumpulan data yang dimiliki oleh seseorang. Data pribadi itu mengenai data yang muncul ke suatu individu. Data pribadi, data ya buat lo sendiri. Data pribadi, kalau menurut saya itu adalah suatu informasi yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Baik informasi itu berdiri sendiri-sendiri ataupun informasi tersebut digabungkan dengan beberapa informasi lain yang pada akhirnya menunjuk ke spesifik orang tertentu. Gitu. Ya itu maksudnya ya data pribadi lo, bahwa identitas lo sendiri gitu kan. Yang di dalamnya itu ada nama orang itu, terus nama ibu kandungnya, terus tanggal lahirnya, alamatnya, serta nomor teleponnya. Misalkan kalau misalkan kita lihat gitu kan, kayak misalkan nama depan. Kalau nama depan mungkin beberapa orang punya nama depan yang sama gitu. Tapi kalau misalkan kita udah ngomongin nama depan ditambah nama belakang ditambah tanggal lahir, maka itu kan udah lebih spesifik untuk mengarah ke satu orang tertentu gitu. Nah, itu yang disebut data pribadi. Contohnya nama, tanggal lahir, alamat, email, atau bahkan kombinasi dari itu semua. Baik itu tentang apa namanya identitas lo, terus misalkan juga alamat lo, dan bisa juga ini terkait nomor telepon lo yang nanti akan bisa digunakan oleh orang yang tidak berkenan lah. Misalkan contohnya sekarang lagi banyak banget nih, misalkan contohnya kayak tiba-tiba lo dapat message kayak gitu, kayak misalkan contoh, kok data gue digunain untuk ini nih, kayak gitu, model seperti itu. Untuk menjaga data pribadi itu supaya aman adalah yang pertama itu mungkin kita jangan mudah untuk sign up atau login di suatu media sosial dengan menggunakan nama inisial asli. Ya, salah satunya jangan diumbar datanya. Untuk menjaga data itu supaya aman, tentu kita harus selalu berpikir dua kali untuk tidak sembarangan membagi kepada siapapun. Karena efeknya bisa berbahaya. Bisa jadi kerugian finansial, bisa dipakai untuk menipu, atau bahkan mencemarkan nama baik. Hati-hati aja untuk ngirim kayak misalnya ya data-data kalau bisa di zip dulu. Nah ini balik lagi, misalkan contohnya nih, misalkan contoh kayak lo harus jaga nih untuk upload data lo nih pribadi lo kan. Misalkan contohnya kayak ada website apa gitu tuh, misalnya juga lo dapat misalkan kayak message, apalagi banyak banget nih kayak iklan-iklan. Nah, kita mesti tahu nih mana yang bisa di expose untuk publik dan mana yang harus kita jaga gitu loh. Jadi kita mesti bisa membedakan dulu nih mana yang sifatnya confidential dan kalau misalkan disalahgunakan oleh orang itu bisa merugikan kita dan merugikan orang-orang di sekeliling kita, dan mana yang dia sifatnya bisa di publik. Contohnya itu kayak kadang kan orang masukin password itu kan nomor tanggal lahir, terus dia show ulang tahunnya kapan, ya kan? Habis itu dia show alamat rumahnya di mana, nama ibu kandungnya siapa, bahkan kan kadang di tag-tagnya itu namanya misalkan ada acara keluarga, ditagih nama keluarganya, nama ibu kandungnya, nama suaminya, bahkan anaknya gitu. Nah, salah satunya kita jangan share itu sih menurut dari Kakom gitu. Dan juga misalkan contohnya kayak gini, yang paling banyak itu misalkan ketika lo lagi nongkrong, tiba-tiba diminta, Mas boleh nggak nih minta datanya nih, misalkan contohnya kan kayak banyak nih kayak ya tempat kayak untuk membakar rokok lah ya, misalkan contoh kan minta nomor HP lo, misalkan alamat kayak gitu-gitu kan, itu juga kan lu secara nggak sengaja lu mengumbar data lu sendiri. Jadi misalkan lu harus pikir lagi untuk nge-share data-data seperti itu. Kalau misalkan data kita sudah terekspos di sosial media, tentu kita berhak untuk menghapusnya. Ya minta tolong untuk dihapus ke orang yang nge-expose atau enggak minta ke admin medsos tersebut untuk minta dihapus. Kalau data kita ada terekspos, impact-nya yang pasti itu bisa disalahgunakan
untuk merugikan, disalahgunakan untuk satu tindakan yang merugikan kita ataupun bisa juga merugikan orang-orang di sekeliling kita gitu. Ya, ini pertanyaan bagus sih. Kalau misalkan data kita sudah terekspos gitu ya. Salah satunya adalah kita melaporkan ke pihak yang berwenang. Terus kedua, mungkin dari situasi yang sudah terjadi ini, mungkin kita bisa menghapus akun kita atau menghapus jejak histori kita yang ada di media sosial gitu. Kita meminta orang yang menyebarkan itu untuk menghapus data kita. Atau lebih buruknya lagi, kita bisa melaporkan ke Kominfo terkait dengan konten negatif ataupun tindakan hukum yang lainnya. Karena itu menyangkut dengan data sensitif yang ada di kita semua. Contohnya kayak misalkan penyalahgunaan nomor handphone dan foto gitu kan, dipakai untuk minjem duit ke teman-teman si orang tersebut gitu. Contohnya, misalkan kita ngebuat history atau ngebuat status atau kita men-tagline suatu keluarga kita gitu kan. Nah, itu bisa kita hapus tuh untuk menjaganya. Atau kita kalau misalkan untuk masuk atau kita untuk membuat akun di email-email atau di media sosial tuh jangan menggunakan nama-nama pribadi atau detail nama tanggal lahir sesuai dengan tanggal lahir kita. Tipsnya seperti itu kurang lebih. Oke, misalkan contohnya, ya data kita udah terekspos nih di mana-mana gitu, apalagi di media sosial. Nah, jadi apa yang perlu lo lakukan? Sekarang yang lo bisa lakukan adalah lo lapor ke Kominfo. Untuk poin pertama yang paling penting itu adalah mereka lebih mudah untuk membajak akun-akun kita. Terus bahkan yang lebih parah lagi, mereka bisa membuat suatu kejahatan sosial, contohnya kayak membajak nama kita. Terus apabila kita punya akun banking atau akun-akun e-commerce itu kita bisa dibajak dari situ gitu. Nah, terus untuk yang keduanya, teman-teman mungkin sering banget kan nerima SMS dari mana, tiba-tiba kita dapat tawaran apa, pinjaman, bahkan untuk memperbesar alat vital kah atau apakah gitu kan. Jadi kan kita sering bertanya nih, ini SMS dari siapa gitu kan. Tiba-tiba ada yang nelpon kita nih, minta tebusan segala macam. Nah, itu impact-nya jika data kita tuh terekspos di media sosial gitu. Impact kalau data terekspos ya kemungkinan ya kayak bakal muncul nih SMS nih, kayak pinjaman dana atau dan yang lain-lain. Nah, impact-nya sih misalkan ya banyak ini. Misalkan contohnya balik lagi ke pribadi kita ya. Misalkan contohnya lu ini orang penting kayak gitu. Jadi misalkan contohnya dipakai untuk ini, jadi supaya kayak penipuan gitu kan. Misalkan lu harus hadir nih ke acara ini karena lu menang atau apa gitu. Atau juga misalkan untuk pribadi yang biasa mungkin yang bisa dicontohkan, ini dipakai untuk sebagai pinjaman kayak gitu. Tiba-tiba duitnya dapat, lu sebagai penanggung yang menanggung beban ini bahwa lu harus membayarkan sebuah pinjaman tersebut. Contohnya seperti itu. Yang pertama, ya kita mesti tahu sih informasi apa saja yang istilahnya layak untuk ditampilkan di publik dan informasi mana yang sifatnya confidential. Informasi yang sifatnya confidential ini biasanya kan kalau misalkan sampai tercecer dan disalahgunakan, pada akhirnya akan merugikan kita sendiri dan mungkin orang-orang di sekeliling kita. Nah, yang kedua, informasi yang sifatnya confidential itu nggak perlulah kita umbar-umbar ke media sosial ataupun kita umbar-umbar ke orang lain gitu. Seperti yang pernah dibilang tadi, kalau misalnya kita ke-expose data pribadi kita, tentu bisa disalahgunakan. Contohnya bisa dilakukan untuk mencuri uang kita atau melakukan penipuan terhadap orang lain. Nah, itu teman-teman mesti hati-hati banget, karena bisa implikasi ke masalah hukum dan sebagainya. Nah, saran buat Ejakuls. Nah, Ejakuls panggilan kita buat Kakom itu Ejakuls ya teman-teman ya. Sarannya itu adalah mungkin kita lebih aware lagi nih sama data pribadi yang kita miliki gitu. Kalau misalkan mau dikalkulasikan data pribadi itu sepenting apa,
nanti mungkin dari teman Arai, dari si Arai yang bisa ngejawabnya. Cuman untuk solusi untuk menjaga data pribadi itu sesuai dengan yang tadi ada pertanyaan nomor 2 nih dari Ejakulus nih. Jadi untuk menjaga itu jangan mudah menyebarkan data pribadi milik kita. Jangan mudah untuk men-show atau memperlihatkan, contohnya kayak kita mendaftar apakah kita harus aware dulu nih data kita larinya akan kemana gitu, akan digunakan oleh siapa dan ditempatkan di mana gitu loh. Nah terus data kita itu terakhirnya itu bakal diapakan gitu oleh si pemberi atau si penyedia gitu loh. Nah untuk teman-teman Ejakulus yang secara sengaja atau sengaja menyebarkan data pribadinya, itu harus selalu mulai sekarang harus berpikir kembali lah, karena udah banyak kejadiannya kan, dari penipuan yang skala kecil sampai benar-benar bisa merugikan banyak hal, termasuk dengan reputasi yang ada di teman-teman Ejakulus juga. Impact-nya pun nanti ke keluarga, pacar, dan sebagainya. Ya hati-hati aja untuk nggak nyebar data pribadi sembarangan, kayak misalnya foto-foto nih, lagi foto-foto depan rumah, kayak di belakang ada plat alamat, itu mesti hati-hati juga. Untuk menjaga data, jadi lu harus hati-hati lagi. Baik lagi seperti yang saya jelaskan pada nomor 2 tadi, bahwa di sini ketika kita menemukan bahwa untuk menginput data pribadi ini atau mengakses pribadi ini gitu, jadi lu harus berpikir 2 kali apakah ini emang benar tujuannya atau tidak gitu kan. Misalkan ini tidak penting, ngapain lu share data pribadi lu. Nah, jika semua itu sudah kita lakukan, tapi data kita masih tercecer nih, ya kan? Kadang tuh kita berpikir, wah gue udah ngamanin nih, saya udah ngamanin ini, saya sudah tidak memperluaskan data pribadi saya, tapi masih aja nih. Nah, mungkin dari teman-teman sekeliling Anda, apabila nih Anda pernah menitipkan untuk coba memberikan akun atau password Anda gitu. Karena kan kita sebagai, apalagi yang dikategorikan best friend bahkan pacar gitu ya, kita sudah ngamanin segala macam cara, tapi data kita masih tercecer ya Ejakulus ya. Jadi tercecer itu bisa dibilang sedikit 18% lah. Nah maksudnya dari situ kan kita bisa berpikir nih, apa pernah nih data kita pernah share gitu, atau ketika kita jual handphone, atau ketika kita jual laptop, atau ketika kita jual apapun lah. Nah mungkin data-data itu kita lupa hapus gitu loh. Padahal kita sudah menjaga nih, untuk kedepannya kita menjaga untuk supaya tidak login sembarangan, untuk membuat akun sembarangan gitu. Nah, tapi masih tercecer juga nih data-data kita. Mungkin dari situ bisa dilihat lagi nih bagi teman-teman Ejakulus nih ya. Oke, untuk teman-teman yang udah semaksimal mungkin menjaga data pribadinya, itu kita ucapkan terima kasih banyak lah. Karena secara sadar atau tidak sadar teman-teman udah mengurangi tingkat kejahatan secara cyber. Nah, kalau misalnya masih kejadian, Hubungin polisi kali ya? Data udah tercecer, terus di mana tempat itu mengadu? Kalau saat ini sih yang bisa lo lakukan, ya itu bisa jadi misalkan contohnya kalau untuk ke unit regulator lo bisa lapor ke Kominfo, atau juga lo bisa minta ke suatu perusahaan tersebut bahwa data itu bocor, minta data itu dihapus. itu kita wajib untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Misalkan tadi ke Kominfo kalau misalnya ada konten negatif, atau bisa juga bikin pengaduan ke kepolisian. Oke, untuk saran Karkom ke depannya, kita akan terus bersemangat untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan keamanan pribadi, keamanan dalam dunia maya, keamanan cyber. Itu kita nggak akan berputus asa lah, dan bahkan kita akan coba untuk menggapai ke hal-hal yang benar-benar bisa dicerna oleh masyarakat. Jadi kedepannya harapan untuk Karkom adalah tetap semangat untuk menyebarkan pesan baik ini ke semua masyarakat Indonesia khususnya. Karena kejadian ini sering terulang berkali-kali dan sudah saatnya kita untuk waspada dan take action.
semakin banyak kita bikin konten, semakin banyak ilmunya, semakin asik. Mungkin kedepannya makin sukses. Terus kedua, mungkin untuk konten-kontennya itu kalau bisa 2 minggu sekali itu ada kali ya. Mungkin biar bisa teman-teman Ejakulus bisa ngelihat rutin nih gitu ya kan. Terus yang ketiga, lebih kompak, lebih solid, lebih kokoh kayak semen ya, kayak semen apalah itulah. Ya pokoknya untuk Akom jaya, jaya, sumber jaya agung. Terima kasih. Oh iya, mungkin misalkan dari Ejakulus di luar sana, misalkan ada apa namanya kayak saran-saran misalkan kita untuk mendapatkan topik yang baru gitu kan, atau juga misalkan minta dibuatkan, Kak Kom lebih solid lagi nih, misalkan lebih sering nih upload data gitu kan, ya monggo misalkan nanti bisa dikasih di kolom komentar kita supaya kita lebih berinteraksi jauh lagi, misalkan mau apa ini dibahas, mungkin juga bisa misalkan contohnya kita buat video di tempat-tempat yang beda gitu, kita juga bisa traveling seperti itu modelnya. Nanti tunggu aja Ejakulus.